Kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah raib, lalu membawa berkah. Mau tahu kisahnya? Simak video ini hingga akhir. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nasrul hurid min nuri wa tanwini wal wudud. Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abadi Channel. Sobat sekalian, akhir-akhir ini yang menjadi trending topik YouTube Indonesia adalah lirik lagu Aisyah, istri Rasulullah. Bahkan hingga hari ini, 13 April 2020, di mana tema terkait Aisyah, istri Rasulullah, masih menempati 10 trending teratas YouTube Indonesia. Bukan bermaksud latah ikut-ikutan membahas lirik kontroversi yang sedang viral ini, namun dipandang sayang jika momen baik ini tidak dipergunakan untuk memperkenalkan, menebarkan pesona berkah dari wanita mulia, ibunda kita semua, Aisyah binti Abi Bakar, istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat, sudah pernah bersuci dengan bertayamum belum? Alhamdulillah kalau sudah. Tapi rupa-rupanya masih ada yang belum paham. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu ataupun mandi besar, mandi janabah. Di saat seseorang tidak menemukan air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit atau sebab-sebab tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Kenapa? Siapa yang benar ini? Cara tayamum. Kalau saya diajarkan di sekolah satu kali tepuk baru muka bertangan. Disapu. Sapu muka baru tangan. Kalau Muhammad lain. Gimana Muhammad? 2 kali tepuk. Cara aku saya tayamum 2 kali tepuk. Belajar 1 kali tepuk dulu baru muka, 1 kali tepuk baru tangan. Oh, tidak apa-apa, dua-duanya benar. 1 kali tepuk benar, 2 kali tepuk juga benar. Semuanya ada dalilnya, tidak ada yang salah gitu. Oke. Suatu waktu, tepatnya di daerah Al-Baida, saat ini bernama Zulhulaifah, Ibunda Aisyah membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang menghadapi Bani Mustalik, salah satu suku Yahudi. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis ke-334 bahwa Aisyah mengatakan, "Inqata'a iqdun li," dalam perjalanan itu kalungku raib. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Maka Nabi pun memutuskan untuk berhenti dan mencari kalung tersebut. Fa'aqaman nasu ma'ahu. Maka kafilah rombongan pun ikut bersama Nabi mencari kalung tersebut. Subhanallah. Mari kita banyak belajar tawadu dan rendah hati dari kisah ini. Bagaimana ketawaduan seorang pemimpin sekaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa Nabi tidak malu di hadapan para tentaranya? Menuruti keinginan seorang istri. Kira-kira apakah ini tidak meruntuhkan wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi kondisi yang serba sulit. Tak ada air, bahkan untuk berwudu sekalipun. Namun justru disinilah kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau begitu perhatian kepada istrinya. Sekaligus menunjukkan ketawaduan Aisyah
Bagaimana beliau mau menggunakan perhiasan yang sederhana saja. Perhiasan bukan dari perak, emas, apalagi permata. Itu pun hadiah dari saudarinya Asma. Namun tidak menghalangi seorang istri Nabi untuk berhias di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan berikutnya dari keluarga nubuah ini adalah bagaimana hidup tidak mubazir. Kadangkala kita pada hal-hal yang remeh, temeh, kita cuek bebek, bermasa bodoh. Toh nanti bisa digantikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Perhatikanlah bagaimana Nabi kita mengajarkan menghargai sesuatu tanpa melihat nilai sesuatu tersebut. Sebagian sahabat sudah mulai risau, campur aduk, terutama dalam perkara air. Sebentar lagi masuk waktu subuh, bagaimana cara bersuci? Maka mereka pun mendatangi Abu Bakar, mengadu kepada ayah Aisyah. Abu Bakar pun segera mendatangi Aisyah. Didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Aisyah. Oleh sebab itu, Abu Bakar hanya bisa menasihati dengan suara yang pelan sambil menekan perut Aisyah dengan jarinya. Lihat bagaimana sikap Aisyah saat itu. Beliau mengatakan, "Wala yamna'uni minat taharruq illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi." Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak dalam posisi perut yang ditekan, illa kecuali karena posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur dalam pangkuanku. Subhanallah. Waktu subuh pun masuk. Di antara sahabat ada yang sholat tanpa bersuci, belum tahu hukum tayamum. Maka Allah kemudian menurunkan ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Tayamum merupakan kekhususan umat terakhir ini. Prinsip ini namanya rukhsah atau keringanan. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada yang seperti ini, bagaimana susahnya orang yang mau bersuci tidak menemukan air, tidak mampu menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Untung saja ada yang namanya rukhsah. Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah senantiasa menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran. Kita harus banyak bersyukur dengan prinsip keringanan seperti ini, terutama di zaman pandemi COVID-19. Kebayang tidak beratnya di saat-saat lockdown seperti ini, kita masih diwajibkan untuk keluar berjamaah, sholat Jumat berjamaah bagi laki-laki. Untung saja ada yang namanya rukhsah. Rukhsah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan hambanya. Para medis kemana-mana menggunakan APD, barang yang langka, susah untuk ditanggalkan. Di saat bersamaan mereka butuh bersuci, sholat 5 waktu. Belum lagi jenazah-jenazah
korban COVID ini butuh dimandikan, maka tayamum adalah solusi untuk kemudahan. Raibnya kalung Ibunda Aisyah penuh dengan hikmah. Di sana ada kisah romantisme, kasih sayang, kelemah lembutan antara suami dengan istri. Ada ketawaduan, pendidikan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana keberkahan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dengan kisahnya ini turunlah ayat tentang tayamum. Maka tidak berlebihan kalau sahabat Usaid bin Hudair memberikan testimoni, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Kejadian ini adalah awal dari keberkahan keluargamu, wahai Abi Bakar. Hingga akhirnya kalung tersebut pun ditemukan di bawah tunggangan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian kisah singkat ini. Nantikan raibnya kalung bagian kedua pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيز الكمال